Sehat. Adik-adik juga sehat semua kan? Pasti dong Kak Lut. Yang pagi hari ini seperti biasa Kak Lut, kita akan beribadah. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita berdiri, kita nyanyi lagu Masuk KPA. Adik-adik tetap berdiri ya. Kita menyanyi bersama-sama lagu Mentega dan Roti. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur di pagi hari ini kami bersama anak-anak di rumah boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua, Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pada saat nanti kami akan mendengarkan firman, kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan nanti. Berkati Kak Yuli yang akan memberitakan firman-Mu, tutup bungkus juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kami hendak mempersiapkan hati kami Tuhan, dan kami hendak beribadah, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap semangat kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yuli, yuk berdiri kita nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, pagi hari ini bacaan Alkitab kita terdapat dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kak Yuli bacain ya buat kalian semua, dengerin ya. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu, sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian bacaan kita adik-adik. Shalom adik-adik.
adik-adik, selamat pagi. Nah, apa kabar? Pasti adik-adik sehat semua dan sudah cantik-cantik, sudah mandi, duduk yang manis, mau ngapain? Pasti mau ibadah ya sama Kak Yuli dan sama teman-teman semua. Walau kita cuma ibadah di rumah, tapi kita harus tetap semangat, nggak boleh malas-malas, harus cepat-cepat bangun, mau persiapkan diri mau ibadah. Nah, hari ini melalui bacaan firman Tuhan kita, Kak Yuli mau tanya sesuatu sama kalian. Nah, siapa yang di sini masih suka berantem? Ayo ngaku. Terus siapa juga yang masih suka jahat atau nakal sama adik atau sama kakaknya? Ayo. Nah, kira-kira kalau kalian suka berantem, suka nakal, suka jahilin kakak atau adiknya, kira-kira papa dan mama suka nggak dengan kelakuan atau sikap kalian yang seperti itu? Pasti papa dan mama marah kan? Dan tidak suka kalau kalian nakal dan suka berantem. Kira-kira bagus nggak menurut kalian seperti itu? Tentu tidak bagus ya, dan jangan dilakukan. Nah, seperti bacaan kita hari ini dalam kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di sini juga diceritakan adik-adik, kalau manusia zaman dulu mereka juga suka loh berbuat jahat. Mereka suka melawan perintah Tuhan. Mereka suka memukul, suka mengambil milik orang lain. Mereka tidak mau mengalah atau egois. Mereka sangat-sangat banyak berbuat jahat sampai-sampai memilukan hati Tuhan. Nah, kalian tahu apa itu memilukan? Memilukan itu artinya membuat hati Tuhan sangat-sangat sedih. Karena kejahatan manusia pada zaman dulu sudah membuat Tuhan sangat-sangat sedih. Nah, adik-adik, karena Tuhan sudah sangat sedih, Tuhan juga marah karena mereka tidak mau dengar-dengaran. Nah, sampai-sampai Tuhan berfirman pada ayatnya yang ke-7. Kayak dibacain ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah adik-adik, dari ayat yang kita dengar tadi, Tuhan benar-benar sangat marah ya. Tetapi ada loh satu orang yang berbuat baik dan suka menyembah Tuhan. Dia dan keluarganya sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah Nabi Nuh. Hanya Nabi Nuh saja yang suka berbuat baik dan mau melakukan perintah Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau loh memaafkan orang-orang yang berbuat jahat tadi, asalkan mereka mau mengakui kesalahan mereka dan meminta ampun pada Tuhan, karena Tuhan sebenarnya sangat mengasihi mereka. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar untuk berbuat baik, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, gimana caranya berbuat baik? Adik-adik mau tahu nggak caranya berbuat baik? Caranya gampang loh. Caranya, jika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus mengakuinya. Tidak boleh berbohong, serta belajar mentaati aturan-aturan di rumah, di sekolah, dan di mana saja kita berada. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Jika keluar rumah, kita harus memakai masker, karena saat ini kan masih zaman pandemi, masih ada virus di luar sana dan di mana saja. Jadi kalau keluar rumah harus pakai masker adik-adik, jangan lupa loh ya. Nah, sudah gitu hidup rukun dengan saudara atau teman, dengar-dengaran nasihat orang tua, berbuat adil, bersikap sopan dan penuh kasih, serta tidak boleh pilih-pilih teman. Ini semua
semua harus kita lakukan setiap hari. Nah, adik-adik, kenapa kita harus lakukan setiap hari? Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai di sini dulu cerita kakak minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Mau berdoa pelayanan yang ada di Bukit Sion. Tuhan lindungi Bapak dan Ibu Pendeta agar selalu diberi kekuatan selalu. Tuhan Daniel juga mau berdoa buat kakak lain yang kiranya Tuhan memberi kekuatan selalu, dan juga buat semua pelkat kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami semua. Ya Tuhan, inilah doa Daniel. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi teman-teman dan orang lain. Untuk sekolah kami, kiranya Tuhan membimbing kami agar kami bisa belajar dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa, hilangkanlah virus ini agar kami bisa pergi ke sekolah, bertemu ibu guru dan teman-teman. Berkatilah orang-orang yang sedang sakit, berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa kembali pulih. Berkatilah kedua orang tua kami yang ada di rumah dan juga yang dalam pekerjaan. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan. Tuhan, berkati orang-orang yang kena COVID yang diberhentikan di perusahaan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami semua di sini berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati presiden dan seluruh aparat di negara kami ini, kiranya mereka diberikan senantiasa hikmat dan kekuatan di dalam memimpin bangsa ini, sehingga kami mempunyai pimpinan yang selalu sehat. Kami berdoa juga untuk semua segala usaha pemerintah dalam berjuang menyelesaikan pandemi COVID ini. Kiranya usaha tersebut dapat berjalan dengan baik, dan kami sebagai warga negara Indonesia dapat melakukan program kesehatan
yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kita semua dapat terhindar dari virus COVID ini. Dan terakhir, kami semua mendoakan untuk keamanan kota di Balikpapan ini. Semoga dalam situasi pandemi ini, kota Balikpapan selalu aman, dijauhkan dari segala kejadian yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, mari kita doakan persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga untuk berkat-Mu yang melimpah untuk hidup kami dan adik-adik kami. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, supaya persembahan ini dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah impak kita. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan bernyanyi. Dan ini adalah lagu baru loh adik-adik. Itu lagu yang diciptakan untuk pandemi ya Kak ya? Betul sekali Kak Lu. Nah adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Yuk kita berdiri. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya.
kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu kakak pesan, kalian harus tetap di rumah dan selalu melakukan perbuatan yang baik seperti firman Tuhan kita tadi. Untuk itu adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjaga kami dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Untuk itu adik-adik, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.